Hai Laundry Partners Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik. Ya, malah di masa Covid malah 2 kali lipat, bisa sampai 40 juta per bulan. Kita harus fight, kalau usaha itu harus fight. Berapapun kita punya modal, kita harus siap. Dan kita harus setiap kita ada kesusahan, jangan fokus sama kesusahan. Kalau misalnya di warna putih kan kita bisa menggunakan pemutih. masa pandemi gagal pada waktu kita dampingi klien pernah memberi diskon 100%. Oke, kita masih ada di Kota Padang. Tadi pagi ini hari Minggu kita habis keliling dan tadi sempat sarapan di Bukit Gado-Gado. Oh, view-nya keren. Habis di Bukit Gado-Gado, kita sekarang ada di satu tempat. Beliau punya laundry carpet, di sofa spring bed. Beliau punya laundry sepatu, laundry baju, luar biasa. Tapi lokasinya, teman-teman, lokasinya untuk akses ke sini, jauh dari mana-mana. Coba lihat nih. Nih, lihat ini perumahan, ini jalan, lihat. Jauh dari mana-mana, tapi omsetnya luar biasa. Kira-kira dengan siapa ya? Kita akan mampir hari ini di Kota Padang ini. Kita akan mampir di tempat siapa? Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana perjalanan bisnisnya seorang ibu-ibu yang membangun bisnisnya secara luar biasa. Oke teman-teman, kita langsung ketemu dengan beliau. Siapa beliau? Masuk ke dalam. Ya. Nah, ini kita ketemu dengan siapa ini? Nah, Pak, selamat datang. terima kasih. Ini Bu Is dengan bernama Bu Kisha Laundry. Kisha Laundry. Boleh Bu diceritakan sekedar untuk profilnya Bu Is ini siapa? Terus punya bisnis apa aja Bu? Baik, salam kenal teman-teman dari YouTube-nya Pak Apik Primadia. Saya Iis, owner dari Kisha Laundry Group. Kami ada laundry sepatu, baju, dan yang kita di sini laundry carpet, sofa, spring bed. Carpet, sofa, spring bed. Oke. Iya. Keren sekali. Ini di daerah mana Bu tadi? Kita di daerah Gunung Pangilun, Pak. Gunung Pangilun, Padang. Padang. Dan kerennya adalah ini jauh dari mana-mana Bu. Iya, Tapi siap. kontaknya bisa banyak. Terus saya lihat di Facebooknya Bu Is. Ya ini teman-teman kalau tahu nanti bisa di bawah ini ada Facebooknya Bu Is itu. Beliau sering sharing-sharing tentang bisnisnya. Ternyata jauh dari mana-mana teman-teman. Tapi bisnisnya bisa luar biasa. Tadi saya dikasih bocoran ini mobil truknya yang ngangkut Carpet ya. Carsobetnya mau meluncur ke sini. Mudah-mudahan kita bisa meliput seperti apa. Laundry yang jauh dari mana-mana, jauh dari jalan raya, nggak harus di pinggir jalan raya, tapi luar biasa. Oke Bu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol sambil kita keliling-keliling ya Bu. Boleh. Oke, siap. Nah ini karpet-karpet ini kan luar biasa nih. Ini bisa sampai berapa jemuran ini? Oh ini karpet juga bukan ini? Ini karpet dari mana Bu berarti? Karpet dari Ini dari masjid kebetulan Pak. Dari masjid? Iya, ada Nah, 2 masjid ini. dua masjid, ada Iya. yang warna biru sama warna merah. Nah kalau karpet masjid ini ada harga khusus atau tidak? Sama? Kita harga lebih rendah, terus kita tambah lagi diskon. Tambah lagi diskon, harga lebih berbeda ya berarti kalau berbeda. untuk urusan tempat ibadah ya. Iya. Oke, nah ini jemurannya kan gede banget nih, luas nih. Selain di sini ada jemuran lagi Bu? Di depan Pak, kalau kurang. Nah di sana itu rumahnya Bu Is, teman-teman bisa ngeliat nanti di rumah itu juga ada jemuran. Di jemuran di sini aja bisa muat sampai 100 karpet aja cukup ya ini. Luar biasa loh, gede banget. Ini nih. kalau karpet masjid kita bisa 3 saf. 3 saf ya? Iya. Oh, luar biasa. Ini berarti diambil di sana? Jarang mengerjakan di lokasi ya Bu? Di lokasi kalau masjid kami belum Pak. Kalau yang biasa dikerjakan lokasi itu kalau instansi Pak. Oh instansi dikerjakan di lokasi, tapi Iya. bisa ya? Bisa. Harganya beda atau Beda. sama? Oh beda. Kalau datang ke sana lebih mahal apa lebih murah? Halo. Oh lebih mahal. Lebih murah. Oke gitu ya. Nah ini karpet ini biasanya harga berapa sih Bu standarnya? Kalau karpet itu 10.000, sekitar 10.000 lah Pak. 10.000. Tapi masih per bisa meter. kita kurangkan lagi kalau untuk masjid. Kalau untuk masjid kan pasti kurang. Tapi kalau standarnya 10.000. Kalau masjid ya. Oh kalau masjid. Tapi kalau di luar masjid Kalau untuk reguler kita minimal 15.000 per meter. 15.000 per meter. Nah terus untuk kategori harga ini apakah ketebalannya atau kualitasnya atau apanya? Bu? Ketebalannya. Ketebalannya pengaruh. Yang paling mahal berapa Bu? 25 25.000 per meter. Untuk yang dikerjakan di sini ya Pak. Dikerjakan sini. Untuk yang tebal, terus kalau enggak karpet-karpet yang tanam, tapi mereka sudah lepas, itu kan biasanya luas dan kita ngerjainnya juga repot nah, yang itu ya. Semakin repot semakin mahal. Semakin repot semakin mahal. Tuh teman-teman. Dan beliau luar biasa loh ini. Bisa berapa karpet Bu sehari?
nggak mesti, Pak. Oh, rata-rata dong. Boleh lah, kalau di sini harus buka-bukaan, Bu. Rata-rata 20 lah. 20 karpet. Oke, teman-teman, kayaknya nggak 20 karpet. Ini saya lihat ini ada 50 lebih nih. Ini ramai sekali. Jadi keren. Biasanya panennya di musim apa, Bu? Kalau kayak gini untuk Musim karpet? hujan, Pak. Musim hujan pasti panen. Iya, karena Oke. Padang ini kan lumayan nih, hujan sedikit aja banjir. Ya, oke. Ya, jadi bukannya kita bersyukur Mendoakan sama untuk ini ya, hujan ya. tapi memang kenyataannya begitu gitu hujan. Terus biasanya ya hari-hari libur lama, misal long weekend. Weekend. Terus ya Hari raya. hari raya. Oke. Kita lihat di sini lagi mengerjakan cuci spring bed. Iya. Spring bed. Nah, ini kayak gini, ini kan ukuran berapa, Bu? 160 160, iya. ya? 160. Ini harga berapa kalau kayak gini, nyuci kayak 160 kita 300, Pak. 300.000. Iya, 300.000. Ayo teman-teman yang laundry kiloan 300.000 setara berapa kilo? Kita sharing hari ini untuk teman-teman juga bisa mempelajari bahwa lini bisnis laundry untuk cleaning itu bukan sekedar untuk baju. Beliau malah one stop service solution. Semuanya dikerjakan. Karpet iya, spring bed iya, sofa iya, bahkan sekarang sepatu sama tas ya, Bu. Sepatu, ya? tas. Jadi, tapi emang awalnya apa dulu bisnisnya? Awalnya baju, Pak. Oh, awalnya baju Iya. ya, laundry baju ya. Baju. Laundry kiloan. Iya, kiloan. Sampai sekarang masih kiloan, Pak. Kiloan masih ada. Nanti boleh main ke sana ya, Bu? Boleh. Oke, nanti kita bisa main-main ke grupnya Kisah Group seperti apa. Balik lagi ke sini. Kayak gini-gini kan ada noda-noda ini, Bu. Biasanya dihilangin pakai apa ini kayaknya? Dia harus disebutin ya, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita pakai yang ini aja, Pak. Kita pakai standar aja. Standar aja yang di Iya, jadi kita pasar, pakai deterjen, alkali, sama kalau perlu pemutih. pemutih ya. Iya, hanya itu aja. Oke, pemutih itu nggak ngerusak warna ini. Kita lihat-lihat warna, Pak. Oke. Kalau misalkan putih kita main, kalau enggak kita pakai yang lebih aman untuk berwarna. Kayak merek Proclean gitu. Proklin, panis. Panis. Sip. Iya. Oke, pengerjaan kayak gini berapa lama, Bu? Biasanya? Kita kalau dibawa ke workshop paling lama 3 hari. 3 hari. Iya, paling lama. Penjemuran dan sebagainya harus dijemur. Oke, nah itu karpetnya juga masih banyak teman-teman. Nah itu tumpukan-tumpukan itu belum dicuci ya. Belum, Pak. Masih nunggu jemuran. Jemuran harus Ganti. beres. Nah jemuran itu berapa lama tuh? Jemuran kalau untuk yang tebal paling sekitar 2 hari. 2 hari ya. Hari, Padahal 2 hari. sudah pakai spinner. Sudah. Kalau Untuk nggak pakai benar-benar benar-benar kering 2 hari. 2 hari kita. Kalau nggak pakai spinner Seminggu mungkin, Pak. seminggu ya. Mungkin ya, Pak. Saya enggak. Ini dari awal kita Iya, pakai teman-teman spinner. kita bisa lihat ini ada spinner juga. Jadi yang ada di YouTube kita, Api Primadia ini rata-rata yang pakai spinner. Jadi spinner itu memang untuk mempercepat proses proses pengeringan. pengeringan. Juga Jadi itu kan untuk memeras sebenarnya, mesin peras teman-teman. Itu mesin hasilnya juga lebih bersih, optimal Pak. ya? Lebih bersih. Lebih Karena bersih. biasanya air yang keluar dari spinner pun kadang masih Masih kotor ya? masih kotor. Kalau masih kelihatan kotor, apakah dibilas lagi, Bu? Enggak. Enggak, Pak, sebenarnya udah bersih, cuman bersih. karena di ini ya di spin ini masih warnanya memang bukan kotor sih, cuman agak bukan seperti air jernih. Ya. Paling tidak dengan ada spinner itu kan mesin pemeras, teman-teman. Itu mesin pemeras. Jadi Bu Is tadi udah sampaikan bahwa kalau pakai spinner itu bisa 2 hari, 1 hari bisa selesai. Tapi kalau nggak pakai spinner bisa seminggu, bahkan ada yang sebulan. Karena kan kalau nggak ada matahari ya susah, apalagi bau nanti. Oke, kita masuk ke dalam. Nah ini kita dihalangin sama apa ini? Vakum. Vakumnya harus yang ini, Bu ya. Harus apa? Ini ekstraktor ya, Iya. yang harus ada airnya ya. Jadi bisa kelihatan kotor dan sebagainya Kotorannya. seperti apa. Mau ngerjakan Mas? Silakan Mas, silakan Mas, silakan. Ayo Bu, Mas, lari Bu, silakan masuk. Malah saya yang duluan. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, kita lihat di dalam. Silahkan. Oke, nah ini workshopnya Iya. untuk karpet. Berarti karpet full di sini. Karpet, spring bed sofa, spring bed, di sini semua. baby chair semua di sini. Baby gears. Ini juga banyak. Ini udah dikerjakan belum? Belum. Belum ya. Ini karpetnya teman-teman. Luar biasa ini. Gulungan-gulungan. Ini uang semua teman-teman. Ini gulungan duit nih. Bukan karpet tapi duit. Karpetnya luar biasa itu. Ini packingnya cuma packing gini aja. Iya, sebelumnya udah kita parfum, udah kita kasih apa? Oke. Berarti ini udah dijamin nggak bau, Bu? Insya Allah, Pak. Kami ada jaminan kalau misalkan bau atau apek kami kerjakan kembali. Oke, jadi ada garansi Ada. kalau memang apek,
itu bisa dikembalikan dan itu free Iya. dikerjakan. Kita ada ininya sih Pak, mana itu? Ada tulisan gitu. Iya ada, Oke. Terus ini plastiknya khusus untuk karpet. khusus karpet. Jadi ini bisa memanjang gini ya, nanti tinggal Iya, potong aja sesuai cuman ini kebutuhan. agak ini yang kecil habis ada Oke. kebesaran yang jadi dipakai. akhirnya disolasi lagi. Hmm. Keren. Ini plastiknya kayak gini. Ini Pak kita Pak, ada garansinya. Yes. Wes. Kita ini tempel teman-teman. di karpet-karpet yang akan diantar. Oke, keren. Jadi karpet semua yang akan diantar itu dikasih closingan lagi. Di closing statement ini. Dan ini bisa difoto atau disebarin ke tetangganya. Jadi ke tetangganya akan lihat nih. Nomor teleponnya cuma ini aja. Enak. Nomor telepon kemana nih Bu? Ada Ke admin? Kisakrin, admin Kisakrin. Adminnya Ibu atau? Kan Ada Amel. masih. Ini adminnya. Nah ini adminnya. Siap. Ini yang jawab-jawabin. Jadi teman-teman kalau mau WA, bukan modus ya. Masih single soalnya. Oh. Masih single. Ya jangan modus loh ya. Ini Bu, ini ada yang lipat-lipat ini. Ini juga belum dicuci. Ini karpet yang kami sewakan Pak. Oh disewakan. Iya. Oke. Menarik ya. Konsepnya gimana itu kok menyewakan karpet itu? Kan apa ya, kan ada pelanggan juga yang mungkin pas ada acara karpet beliau kurang kayak gitu kan, sedangkan Oke. di Padang kan untuk penyewaan karpet tuh kayaknya masih paling ada di pelaminan juga belum banyak kan Pak, makanya kami coba deh untuk Ada lini itu. bisnis baru untuk karpet karena Iya. melihat peluang itu. Mm, Rata-rata memang ada yang menyewa karpet. ada Pak. Itu disewakan berapa kayak gitu? Kita 75 per lembar 75.000 per lembar dan per hari. per hari. Ya, Lumayan Pak. teman-teman. Lumayan. Lumayan. Semua hal ini diajar. Nyuci iya, menyewakan karpet, penyewaan karpet. Nah ini ada lini bisnis baru yang teman-teman mungkin yang banyak alasan, apa sih bisnis sudah ada. Tapi beliau selalu kembangkan dengan ide-ide baru. Biasanya ide itu berawal dari mana sih Bu? Peluang Kalau dari- kami sih dari ini Pak, belajar dari teman yang lain gitu, Oke. sharing-sharing sama teman-teman yang sudah duluan sukses gitu. Ya, tapi dapat yang ide sewa karpet ini dari mana? Kalau sewa karpet ini dari Ketua Asli Riau, Pak Dedi Sirait. Oh, Pak Dedi Sirait. Iya. Pak Dedi Sirait, oke. Mm-mm. Beliau Jadi ya dari beliau kasih yang ide seperti itu. coba begini gitu. Oh iya benar juga ya gitu, akhirnya kita jalankan. Nah itu teman-teman, kekuatan kalau ada komunitas, bahkan kita ada organisasi namanya Asosiasi Laundry Indonesia, kita saling berbagi, buka-bukaan, Iya. buka-bukaan di sana. Kita ajarkan semuanya. Ya mungkin ada beberapa yang dirahasiakan, ya itu wajar ya. Tapi di asli, menurut saya itu benar-benar teman-teman itu ya sudah main-main di sini pun boleh ya Bu Is ya. Kita boleh main ke sini ya Silakan. teman-teman. Nah teman-teman kalau mau lagi di Padang, pengen bertanya-tanya, pengen ngobrol dengan Bu Is silahkan. Nah, kita kebetulan lagi memang kemarin ada acara di Sumatera Barat ini, ya kita sambil sekalian ngeliput karena kisah laundry ini kan lumayan bagus lah untuk diangkat ceritanya. Beliau juga sering jadi narasumber di acara-acara ya Bu ya. Belum juga. Ya itu loh, di TV udah pernah, di radio pernah, sangat menginspirasi Bu Is ini. Jadi orang-orang yang menginspirasi ini coba untuk kita angkat di sini di YouTube-nya Api Primadia untuk beri inspirasi teman-teman. Ya, kita berharap teman-teman termotivasi dan segera action. Meniru ya Bu ya. Ya, yang penting action Pak. Action. Ya, nanti Kalau kita dikasih ide teman, terus dikasih misalkan kita boleh pas datang, boleh ngeliat-ngeliat, kita langsung lihat mana yang kira-kira di kita belum. Nah, itu langsung action. mana yang kira-kira bisa dieksekusi ya. Ah, Karena belum tentu kita eksekusi semulus itu, juga belum tentu ya Bu ya. Iya. Tapi ya sesuaikan aja dengan teman-teman, ternyata oh iya ada bisnis baru nih, sewa karpet. Keren nih. Modalnya cuma berapa tapi paling 2 kali sewa udah balik modal itu. Ya ini juga sama, ini karpet-karpet ini yang kotor. belum di packing. Oh ini udah dicuci tapi Sudah, ya? ini belum Oke. di packing. Belum di packing aja ya. Ya, lagi antri. Lagi antri. Kayak gini harusnya bukan 20 karpet teman-teman. Kita perlu ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Is, mengawali bisnis laundry-nya seperti apa dan sebagainya, mungkin sambil duduk ya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama Bu Is, maksudnya di ruangan kantor beliau. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol singkat lah dengan Bu Is ini, mumpung kita lagi di Padang, mumpung ketemu.
Tadi kan membangun bisnis dari awal ternyata kan bukan cuci sofa spring bednya ya, tapi memang Cuci baju kiloan. Itu buka tahun berapa Bu, laundry bajunya itu? Kami buka 2017 Pak. 2017. 2017 bulan Maret. Maret. Ulang tahun ini sekarang berarti. Iya ya. Nggak sadar saya. Kita nunggu syukurannya kayaknya. Saya ngambil makan kacang. Kita mulai di bulan Maret 2017. Ya. Saya waktu itu memang nggak tahu apa-apa tentang laundry. Jadi nggak tahu juga kenapa pengen bisnis laundry gitu ya. Yang penting saya pengen bisnis biar saya tuh nanti nggak jadi karyawan terus gitu. Oh gitu? Iya, waktu itu saya masih karyawan. Karyawan apa Bu? Saya di farmasi Pak, di sales obat. Sales obat? Sales ke rumah-rumah itu? Kita ke dokter, ke rumah sakit. Iya. Oh, oke, corporate ya. Itu. Dari tahun berapa itu jadi sales itu? 2003. 2003? Sampai 2000 berapa berarti? Sampai 18. Oke, 2003 sampai 2018. Berapa tahun ya teman-teman? 15 tahun ya? Iya. 15 tahun di sales. Dan itu di bagian sales terus Bu? Dulu? Iya. Oke, ini yang menarik teman-teman. Saya dulu pas masih kerja di Indosat, saya belum pernah di bagian sales dan marketing. Padahal saya pengen banget itu di sana. Tapi ya akhirnya ya kita belajar, sering training dan sebagainya. Di bisnis memang dasarnya memang harus sales. Penjualan kok. Namanya bisnis kan penjualan dulu. Jualan dulu baru manage. Iya. Betul. Oke. 2003. Dan udah langsung di Padang saat itu? Saat itu saya masih di Semarang. Oh, di Semarang. Baru lulus kuliah, langsung penempatan ke Palembang. Oke. Palembang sempat 2 tahun, lalu ke Jakarta. Tahun 2008 karena mau nikah, dapatnya orang Minang. Oke. Syaratnya harus ada di sini gitu. Jadi saya pindah kerja ke Padang. Tapi di perusahaan yang sama? Waktu itu karena pas mau pindah di perusahaan itu nggak bisa fasilitasi, saya pindah perusahaan lain. Tapi setelah di sini ketemu lagi sini kosong, saya balik lagi ke perusahaan itu. Kayaknya asik ya, jadi sales nih. Makanya luar biasa. Nah, oke, terus pas jadi sales jalan udah 15 tahun ya, berarti 14 tahun ya. Terus buka laundry. Iya. Karena pengen bisnis. Ya, karena bukan pengen bisnis sih, lebih utamanya pengen, nggak mungkin mau kerja sebagai karyawan terus, itu aja sih. Belum mikirin, wah harus punya bisnis, harus apa gitu sih, malah lebih ininya tuh pengen di rumah gitu. Pengen di rumah? Iya, nggak mungkin mau jadi, saya perempuan, punya anak, nggak mungkin mau di di luar terus, apalagi sales kan Pak, karena saya juga di luar kota, harus meeting ke Jakarta, nginap, kayak gitu sih. Intinya awalnya itu. Pertimbangan dari situ, akhirnya bisnis laundry. Dan bisnis laundrynya langsung berkembang pesat atau seperti apa itu? Oh enggak Pak. Enggak ya? Enggak, karena saya memang dari nol Pak, nggak tahu sama sekali. Waktu itu cuman googling aja, cari kalau mau bisnis laundry itu. Waktu itu saya nyarinya apa, saya juga lupa sih. Pokoknya waktu itu dapat beberapa nama, salah satunya Pak Rian. Oh, oke. Saya hubungin 2 orang, Pak Rian sama satu lagi, Bapak kenal juga sih. Satu lagi, akhirnya waktu itu kita bolos nih sama Pak suami kan. Ini si Pak Riannya welcome nih, kita boleh ke sana gitu kan. Akhirnya kami bolos kerja tuh Pak, pergi ke Solo, ngobrol-ngobrol, begini-begini gitu. Jadi bayangan kami pun nggak tahu kalau laundry itu pakai dryer, pakai setrika uap, ya tahunya tuh laundry itu ya cuci, dijemur, setrika listrik. Gitulah. Terus belajar sama beliau, terus pulang kok rasanya lebih mantep nih, ya udah kita buka laundry, tapi ya dengan laundry yang masih standar lah dulu Pak, yang namanya di depan penerimaan, kerja di belakang. Ibu ngerjain sendiri itu saat itu? Enggak. Oh enggak? Karena posisi kerja langsung pakai tim. Pakai tim ya? Jadi langsung sistemnya. Saat itu buka tahun 2017, bulan Maret ya? Iya. Itu harga berapa itu Bu? Laundry kiloan kan? Laundry kiloan waktu itu saya 5.000 Pak. 5.000 per kilo? Di sekitar situ 4.000, saya mulai 5.000. 5.000 per kilo. Oke. Terus mulai bisa dapat omset gede? Waktu itu nggak lancar sih Pak, karena namanya saya masih kerja, masih belajar juga, jadi sudah kayak mau tutup. Ya? Putus asa? Putus asa belum sampai putus asa, cuman kayaknya wah ini mau dipertahanin atau gimana kayak gitu. Di bulan keberapa itu Bu? Mungkin bulan ke-6 mungkin. Udah kejauhan ya, udah kelamaan ini ya nyadarnya gitu kan. Terus malah dari suami itu malah gini, kan saya cerita nih, waktu itu beliau kan nggak ikut campur, pokoknya saya aja.
ini laundry mau gini, begini gitu kan, kita mau tutup atau gimana nih gitu. Sama beliau Pak malah dikasih uang, ini ada uang, bisa buka laundry satu lagi, buka lagi tempat lain. Loh kok gitu kan? Ya udah nggak apa-apa, kita belajar tuh banyak caranya gitu. Coba buka lagi, kami buka lagi, kami kan kalau yang pertama di daerah kampus, kami buka lagi di daerah perumahan Pak. Ternyata alhamdulillah 1 bulan langsung bisa nutup operasional di bulan itu. Udah inilah jauh lah dibanding outlet kami yang pertama. Jadi akhirnya outlet kedua ini yang dipakai untuk belajar malah. Mantap sekali. Oke, berarti outlet pertama segmen market dan target marketnya adalah mahasiswa kampus. Yang luar biasa itu adalah yang kedua, itu marketnya adalah perumahan. Rumah tangga. Nah, di kala pandemi memang itu teman-teman, yang lagi boom, yang lagi naik omsetnya memang di perumahan karena mereka nggak ngantor WFH. Cuman itu dulu Pak, itu dulu belum WFH. Sekarang udah tutup. Gitu. Uangnya kami ini, laundrynya kami jual Pak. Oh, laundry dijual. Gara-gara kami pengen kembangin Kisah Clean, Kisah Karsobet, yang Karsobet. Kami perlu mobil, kami nggak punya uang. Jual lah laundry. Kami nggak mau ngutang, kita jual laundrynya. Oke, ya, ini menarik nih teman-teman. Ini laundry sudah bagus, kok dijual? Dan tiba-tiba ada Kisah Clean. Ini ceritanya gimana tiba-tiba muncul Kisah Clean ini? Waktu itu ya karena kita ini ya Pak, saya mulai aktif di Asli, mulai banyak ilmu, terus dari situ saya juga dengar kalau selalu dibilang jangan kiloan aja gitu kan, jangan kiloan aja itu. Terus juga waktu itu kayak Pak Rian, beliau yang ini banget sih sama bisnis kami, selalu bilang Bu kembangkan yang lain gitu. Jadi pertamanya kita belum Kisah Clean Pak, pertamanya itu malah sepatu yang dikembangin. Oke, laundry sepatu. Tahun 2018 ada pelatihan laundry sepatu di Padang. Siapa itu? Mas Yudis. Oke, Mas Yudis. Mas Yudis. Kita waktu itu langsung eksekusi, tapi terima masih 1 outlet sama laundry baju. Ternyata perkembangannya lumayan, tapi waktu itu belum ini Pak, kayaknya terlena sama laundry baju gitu ya Pak ya. Yang laundry baju yang awal tadi udah mau mati, akhirnya selamat nih Pak. Akhirnya selamat, kita terlena sama itu. Terus kita jalan-jalan, kok mulai ada laundry sepatu berdiri sendiri gitu. Wah ini malu nih, orang ini aja trainingnya kan sama orang asli gitu, sama pengurus asli. Masa saya yang orang asli saya nggak punya outlet. Akhirnya di November 2018 buka outlet pertama untuk laundry sepatu. Laundry sepatu, namanya? Ya, Kisah Cuci Sepatu. Kisah Cuci Sepatu. Oke, setelah Kisah Cuci Sepatu. Cuci sepatu tahun 2018 akhir itu kan kita dari Asli Sumbar datengin pemateri untuk cuci Karsobet. Waktu itu Pak Ginting, beliau waktu itu ketua Asli Riau. Asli Riau, keren ini Bang Ginting. Jadi kok kayaknya bagus gitu ya. Bulan Januari di tahun 2019 kami kejar ke Pekanbaru, belajar langsung di sana. Ke Riau langsung. Pulang mulai, tapi waktu itu kan peralatan belum lengkap Pak. Jadi yang penting kami ilmunya dulu udah mantap, kita kumpulin sedikit alatnya dulu, sedikit alat dulu. Cuman ya waktu itu sampai sih kami ke fase yang semuanya mau dikerjain, kitanya fokusnya kurang. Benar-benar kurang waktu itu. Sampai waktu itu ya ada coach gitu yang bilang putusin salah satu, kubur salah satu gitu, matikan salah satu biar yang dua ini yang udah ada Kisah kita baju sama sepatu bisa tumbuh gitu. Tapi alhamdulillah Pak waktu itu belum sempat kami tutup, muncullah pandemi. Muncul pandemi. Itu malah beruntung ya. Jadi ini kita buka-bukaan omset Pak. Waktu awal pandemi itu Kisah Karsobet ini, Kisah Clean, omsetnya itu paling 6 juta. Kami nggak fokus karena rencana ini yang mau ditutup ya. Ditutup dulu gitu. Kisah Clean sebenarnya mau ditutup. Dan omsetnya 6 juta. Ya waktu itu karena nggak fokus kan Pak. Jadi ya cuman untuk jajan aja Pak. Yes. Gitu. Bayarin operasional lah. Nah, begitu ada pandemi harus ditutup, laundry baju 1 ditutup, laundry sepatu 2 ditutup. Waktu itu total tim ada sekitar 11 kalau nggak salah, 11 orang. 11 orang nggak ada? Apa 11 orang enggak. Mereka kami kumpulin. Udah dikumpulin. Gimana? Dan semuanya ya jangan dirumahkan. Oke. Siap. Akhirnya ya udah
Kalau kita mau bertahan, kita bertahan sama-sama, tapi kemungkinan yang ada hanya Kisah Clean. Jadi mau cewek, mau itu ya kita Harus minta maaf, adanya ini akhirnya. Karena semuanya mau Pak, kami jadi muter otak. Ya Allah gimana? Dengan 6 juta mau ngidupin semuanya. Akhirnya ya udah kami ikutin berita, kami ini. Kebetulan waktu itu berita yang pertama muncul adalah himbauan dari Wali Kota Padang bahwa karpet masjid tidak boleh dipakai. Akhirnya saya sama suami tiap hari gerilya, beliau masih kerja, bolos karena WFH ya, kita akhirnya ya udah kita tiap hari, orang katanya nggak boleh kemana-mana, kami kemana-mana Pak, ke masjid-masjid. Kami datengin satu-satu, kami temuin pengurusnya. Pengurus masjid untuk dicucikan untuk karpet. minta karpet. Dicucinya di sini tadi? Di sini. Tidak di sana ya? Enggak. Di masih yang di ini ya Pak? Oh di tempat yang rumah? Di rumah. Gitu. Berarti di masa pandemi malah Kisah Clean-nya yang hidup. Iya. Memang laundry sepatu sama laundry bajunya kenapa Bu? Tutup Pak. Tutup kan itu memang tutup ditutup. operasional? Memang nggak boleh buka. Oh nggak boleh buka ya? Nggak boleh buka. Memang aturan pemerintahnya seperti itu? Waktu itu kalau sepatu aturannya sebenarnya laundry masih buka. Cuman kami kalau baju terhukum karena kami di kampus Pak. Tutup ya kampusnya ya? Iya. Terus akhirnya sepatu juga sepi karena kan pelanggan sepatu itu kan orang-orang running, orang yang kantor ya. Nah, tapi memang sampai sekarang masih buka berarti ya? Sekarang sudah buka lagi. Dan normal ya? Sudah, sepatu mungkin kalau normal sekali belum, tapi sudah bagus lah Pak. Untuk baju juga udah sekarang udah mulai banyak rumah tangga. Siap. Menarik. Jadi sekarang udah normal. Nah, balik lagi ke masalah yang tadi Bu. Ini kan di masa pandemi malah Kisah Clean-nya bertumbuh. Iya. Omsetnya dari 6 juta akhirnya menjadi berapa Bu? Luar biasa ini teman-teman. Di bulan Januari kemarin sampai ke 100 juta. 100 juta. Keren. 100 juta? Di Januari karena kebetulan ada proyek juga sih Pak. Ada proyek juga. Nah, sebelumnya Januari di masa-masa itu, masa-masa yang setelah berkunjung ke masjid-masjid, mungkin instansi-instansi, bulan keberapa itu kelihatan naik? Langsung ini Pak, kenaikannya itu kelihatan tiap bulan naik ya, signifikan. Pas Lebaran bulan Juni ya? Mei atau Lebaran Juni? Itu ya alhamdulillah bisa gaji semua tim, ditambah THR. Iya. Dan tidak ada pengurangan karyawan, pengurangan gaji juga nggak ada? Nggak ada sama sekali. Keren, siap. Karyawan memang ada yang keluar, tapi karena memang kemauan mereka, mereka nggak mau kerja di karpet gitu. Oke. Berarti pegawai saat itu ada berapa Bu? Untuk ngerjain di Kisah Clean fokusnya? 9 sampai 10 lah Pak, 10 ada. 10 pegawai, siap, menggaji 10 pegawai. Nah seperti ini teman-teman, jadi di masa pandemi ternyata siapa yang melihat peluang itu, segala sesuatu kalau berpikirnya positif, berpikirnya untuk kreatif, ya kan seperti kayak Bu Is, hasilnya luar biasa. Banyak teman-teman yang menginspirasi selain Bu Is, ada juga dulu narasumber di webinarnya Asli, itu Bu Wulan, CM Laundry, itu malah 600 kilo sehari pada waktu pandemi. Keren sekali, dan besok kita akan liput beliau, kita akan ke Payakumbuh, dari Padang ke Payakumbuh sekitar 3 jam 4 jam mungkin seperti itu. Kita akan review, sekarang lebih luar biasa lagi karena ada laundry pesantren juga di sana. Nah ini kan bisa kita lihat bahwa di bisnis laundry pun, entah itu Carsobet, entah itu baju, memang membuka banyak lapangan kerja. Di sini bisa dilihat bahwa 10 karyawan tidak dirumahkan. Coba kita bayangkan 10 karyawan dirumahkan akan membebani juga kayak yang lain. Membebani pemerintah, nyalain pemerintah. Beliau enggak. Udahlah eksekusi aja gimana caranya biar karyawan tetap ada ya Bu ya. Dapurnya biar tetap ngebul ya, karena kita merasakan kalau kita di sisi mereka ya pasti akan bingung juga ya. Keren, sangat menginspirasi banget. Nanti kita mampir-mampir di laundry baju sama di laundry sepatu. Kita akan lihat seperti apa. Ada berapa cabang Bu berarti? Kita ada 5 outlet Pak. 5 sama outlet, ini ya Pak ya. Sama ini. Jadi, nah ini sendiri informasinya baru buka di masa pandemi ya? Titik ini, ya sekarang ini. Workshop ini baru mungkin 2 atau 3 bulan inilah. Oh baru 2-3 bulan? Karena di yang rumah udah nggak muat? Nggak muat. Kami nggak bisa lewat lagi. Keren. Akhirnya kita cari tempat, dan kebetulan pas di depan ada rumah. Dan akhirnya lebih gede. Ya.
Jadi kadang teman-teman itu ada yang sayang ya, nambah tempat, nambah titik, kita jangan-jangan nggak dapat. Nah kalau Bu Is nggak, kalau teman-teman yang berpikiran kreatif itu malah nggak, berpikirnya malah kalau saya nambah titik berarti omset saya harus saya tambah. Gimana caranya untuk menambah itu? Pertama Pak, waktu kita sewa ini kita udah, wih kok besar gini ya, rumahnya kan besar ya Pak. Terus kan ini belum, ini kan yang pagar kami nih. Setelah selesai semua, ya setelah selesai semua, ya Allah apa yang mau dimasukin ke sini gitu kan. Ya ternyata kalau pas kami alhamdulillah sempit juga. Sempit juga, ini tadi sempit juga loh. Luas banget loh ini padahal ya, ada kamar-kamar. Terus karyawan ada yang tinggal di sini? Ada 2 orang. Ada 2 orang ya? Yang dari luar kota mereka tinggal sini. Ini Kisah Group mau mengeksekusi apa lagi Bu? Rencana ke depannya? Kami target, kami instansi lagi Pak. Kenapa? Instansi lagi. Instansi mengerjakan untuk segala sesuatu. Segala sesuatu di instansi. Mohon doanya. Lagi kami siapkan. Target berarti bikin proposal dan sebagainya ya. Proposal sudah, kami syarat-syarat yang harus masuk ke sana juga kami siapkan. Yes, keren. Ke instansi-instansi. Luar biasa. Memang untuk yang orang Padang atau Sumatera Barat itu memang penghasilannya apa sih Bu biasanya? Kalau Padang karyawan Pak. Karyawan sama PNS ya? PNS ya? Banyak ya, karyawan dan PNS yang banyak. Oke, targetnya ke sana. Dan orang mau nyuci baju ya Bu? Padahal kan PNS biasanya kan nyuci sendiri dan sebagainya, punya pembantu di rumah gitu ya? Iya, ada beberapa kami yang ini Pak, pelanggannya PNS. Oke teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan kisahnya dari Kisah Group bersama Bu Is. Bagaimana membangun bisnisnya dari 2017 semakin luar biasa, malah di masa pandemi malah panen beliau, luar biasa ya. Beliau tadi juga cerita pas waktu awal kita masuk tadi, musim hujan adalah musim panennya beliau. Oh panen banget. Tapi ada banjir juga, tapi bukan harapannya bukan ke sana, tapi menjadi solusi bagi yang kebanjiran, bagi orang yang mau cuci karpet, pengennya ekspres, biar segera kepakai. Masjid-masjid juga butuh dan sebagainya. Ini sangat menginspirasi. Nah, untuk terakhir Bu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Bu? Iya, ini pengalaman saya pribadi. Jadi intinya kalau memang kita sudah niat untuk terjun ke satu bidang, kita fokus ya. Kita jangan gampang mengeluh boleh tapi pada tempatnya. Mengeluh boleh sebentar saja, kita cari solusinya. Setiap kita ada kesusahan, jangan fokus sama kesusahannya, tapi kita fokus sama ada nggak peluang yang bisa kita ambil dari kesusahan-kesusahan itu. Itu aja sih Pak. Keren sekali, di saat kita membuat hal itu secara positif, hasilnya akan positif. Luar biasa seperti Bu Is ini. Oke teman-teman, habis ini kita akan keliling-keliling ke outletnya Kisah Group. Jadi laundry sepatu sama laundry bajunya nanti bisa ditonton di part 2. Jadi kita akan jalan-jalan keliling. Semoga teman-teman dapat banyak inspirasi dari kunjungan kita roadshow di Kota Padang dan sekitarnya di Sumatera Barat. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami. Saya Apik Primadia. Saya Isfianti. Kami undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye, thank you.